siang teman-teman, kenalin gue Felix. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah rajin mau mengumpulkan tugas mereka sesuai waktunya. Gitu. Jadi dalam kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas sedikit mengenai proyek teman-teman yang menurut saya unik. Oke, berarti kita lanjut aja ke yang proyek pertama yang akan gue bahas itu adalah ini. Dia ngasih list fitur yang dia tambahin. Nah, kita bisa lihat ini ada 5 poin. Generate pipa dalam ketinggian random. Terus lebarnya juga dirandomin. Yang ketiga tuh spawn interval si pipanya ada percepatannya. Ini menarik nih. Yang keempat itu si collider langit ini sehingga burung tidak bisa menembus langit. Oh, berarti biar dia nggak bisa di spam sampai terlalu ke atas gitu ya. Yang kelima ini animasi berhenti ketika burung mati, bukan ketika menabrak game objek lain. Oke, kita coba mainin dulu. Ini gue udah buka proyeknya. Oke, dari sini kita bisa lihat kan si ketinggiannya udah mulai beda, udah mantap. Terus yang kedua itu gue bisa, kalau gue mati animasinya berhenti ya katanya. Oh iya, berhenti. Udah bagus ini. Yuk, sekarang kita coba melihat lebar antara pipanya. Ini tidak terlalu kelihatan ya, mungkin karena interval lebar si pipanya terlalu dikit. Oh ya, ini kelihatan kok. Ini kalau teman-teman lihat di sini, di scene-nya mungkin, nah jarak antara pipa yang pertama ini sama pipa yang kedua ini agak beda. Oke, selanjutnya itu gue mau nyoba yang katanya dibuat collider di langit sehingga burung tidak bisa terbang menembus langit. Nah, ini gimana nih? Jadi maksudnya kalau gue spam kayak gini, harusnya dia tetap bakal mati ya. Tuh, tapi kenyataannya bisa teman-teman lihat di sini pada scene-nya tidak ada collider di atasnya. Mungkin memang kelupaan ditaruh collidernya atau gimana. Paling ini aja sih yang jadi poin kita. Sip. Dari segi codingannya, gue mau coba ngecek juga seperti apa. Pertama yang paling penting tuh kita lihat coba si playernya, script playernya ini isinya apa. Nah, kita kebuka, kita cek dari atas. Nah, yang kayak gini nih, ini serialized field, terus public. Nah, sebenarnya ini bisa nggak usah pakai serialized field. Kalau emang lo butuhnya public, bisa kayak gini aja. Dipisah aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, biasanya sih kalau dari gua ya sendiri personal, gua suka misahin yang private sendiri, yang public sendiri kayak gini. Ya kesannya lebih rapi aja biar lebih gampang dibaca codingannya. Paling itu aja sih. Kayaknya sudah benar semua mengikuti tutorial. Oh, dia ada pakai twin. Wah, mantap juga ini, dia bisa pakai twin. Ya udah sih, sepertinya tidak ada lagi yang bisa gua komentari. Ini secara general udah bagus banget, ini udah lumayan kok. Lumayan variasi dia ngasih fiturnya. Sip, mantap. Jadi project ini dibuat oleh yang namanya Surya Asmoro. Bagus sekali Surya. Mohon partisipasinya buat minggu-minggu ke depan lagi ya. Oke, berarti lanjut kita ke proyek kedua. Ini ada yang menarik juga. Jadi konsepnya kalau gua baca, dia ngeganti si sprite siang dan malamnya itu dari berdasarkan si waktu in real life-nya. Kalau kita main sih berarti mumpung sekarang lagi siang gitu bakal pagi terus harusnya, nggak bisa malam. Nah, tapi di sini kita masih bisa lihat kalau dia pipanya itu dia nggak di-hide di belakang ground-nya. Ini kurang aja sih menurut saya. Soalnya dari segi estetikanya jadi jelek kelihatannya si display-nya.
Tapi dari segi fitur mah ini juga udah oke, sudah sesuai dengan requirement. Dan ini kadang ada pipa yang terlalu jauh dan terlalu sempit. Tapi ini adalah masalah dari game desainnya sih. Kita sebenarnya tidak usah terlalu mikirin hal itu. Oke, berarti oh ya, sama satu lagi, ini skornya nggak di display ya di sini ya. Jadi mungkin menurut saya ini perlu ada gimana caranya biar player bisa tahu skor mereka tuh berapa. Setidaknya kita display di sini. Mau itu bagus atau jelek, setidaknya player tahu. Itu aja. Oke, kita coba lihat script-nya, script bird-nya terutama. Nah, bird-nya, oh ini dia, si fiturnya, si ganti waktu ini dia taruh di update. Oke, jadi dia bakal melakukan pengecekan tiap frame buat ngecek apakah si waktu itu udah malam atau belum hitungannya. Kita coba lihat di fungsinya. Nah, system date, oh berarti dia memakai si date time ini kan. Nah, teman-teman di sini ada yang perlu saya jelasin. Ini GameObject.find ini boros resource banget. Kalau mau dipasang di APK itu tidak dianjurkan. Ini sebenarnya tidak dianjurkan buat dipakai. Soalnya ini terlalu boros, dan apalagi ini dipakai di fungsi update-nya. Berarti ini bakal dipanggil terus tiap frame kan. Ini tidak dianjurkan buat ngedesain coding seperti ini. Paling itu aja sih. Bisa mikirin cara lain selain memakai GameObject.find. Contohnya kayak gimana? Kayak gini kan kalian butuh animatornya misalnya kan. Bisa aja kalian tulis di sini itu serialize field privat animator, misalnya anim aja gitu kan. Nah di sininya di bird-nya harusnya bakal keluar nih animator. Nah jadi bisa langsung nge-drag and drop si animatornya ke dalam sini. Nah jadi dia bakal langsung nge-supply si referensi animatornya langsung ke dalam script ini, sehingga teman-teman nggak usah pakai ini lagi. Teman-teman tinggal langsung ngeganti line ini dengan teman-teman bisa langsung ngeganti si variabel ini, line ini dengan anim. Nah seperti ini. Ini juga sama bisa nge-solve, cuma dia nggak harus memakai resource berlebih dari yang di-utilize oleh si fungsi find ini. Apalagi soalnya dipakainya di update ya. Ini boros banget soalnya. Selain itu sisanya sih sudah betul, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya itu aja, paling teman-teman di note aja si GameObject.find ini. Kalau bisa kita jangan pakai, kita hindari si fungsi ini. Itu aja. Kalaupun teman-teman mau pakai tidak ada jalan lain gitu, mungkin bisa, cuma pakainya jangan di update, tapi pakainya di start di sini. Kalau nggak di start, bisa pakai di awake juga. Nah, di sini. Sip, itu aja yang saya jumpai di project ini. Oke, jadi di project terakhir yang akan saya review adalah si Fly Which Fly ini. Wah, mantap sekali, dia sampai ngeganti si asetnya. Coba langsung kita play dulu aja. Oh, jadi dari pipa segala macam dia ganti. Ada multiplier juga yang bisa kita ambil. Skornya mana? Oh itu skornya itu. Sip. Oke. Nah jadi menurut saya proyek ini sebenarnya kan kita
mintanya lebih ke arah fitur ya, fitur gameplay. Nah, ini bagus, cuma ini sebenarnya ngeganti si asetnya, bukan bagian dari tugas programmer. Dan itu biasanya kita lempar ke artis tanggung jawab itu. Biasanya jadi artis bakal nge-supply kita dengan aset yang mudah mereka desain. Nah, jadi kalau saya notice ini, si skornya itu loh, si skor ininya terlalu kecil sehingga susah untuk kita lihat. Mungkin di note juga si size skor yang berhubungan dengan UI di gamenya ini mending kita perbesar atau kita desain gimana caranya biar gampang dilihat oleh player, itu aja. Dan ada satu hal lagi yang saya notice di sini ketika player ngambil si multiplayer-nya. Sebentar saya coba. Oke. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman, ini kan si collider yang buat nge-trigger penambahan skor seperti ini. Nah, di sini itu skornya collidernya cuma segini. Nah, jadi seandainya ada chance di mana player kalau ngelewatin si pipa ini, si hantu-hantu ini tanpa ngambil si multiplayer ini, berarti skornya nggak akan nambah. Karena nggak ada collider di sini. Kalau teman-teman lihat, ya kan? Nah, baiknya ini collider memang tetap kita harus adain. Cuma kalau emang dia ada di dalam si playernya ngelewat dalam area multiplayer ini, baru kita kali 2 si skornya, penambahan skornya. Sisanya sih seharusnya udah tidak ada masalah dan lumayan bagus dan kreatif. Dia udah mau ganti aset juga. Ya udah, paling itu aja yang bisa saya review dari si project ini. Dan udah bagus juga, salut buat orang ini yang udah ngeganti si asetnya. Oke, jadi seperti ini saja review saya untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngumpulin. Sampai jumpa lagi ke review selanjutnya di minggu depan.